bagi Tiang sebagai perempuan ya, karena kebetulan Tiang tidak memiliki ini ya. Kalau orang mungkin merasa sebagai perempuan memiliki banyak keterbatasan. Tapi mungkin karena Tiang dibesarkan dengan budaya yang sangat demokratis dan lahir juga tidak di Bali, cara pikir Tiang mungkin beda gitu loh. Jadi begitu Tiang masuk ke Bali, SMP kelas 2 SMP di SMP 1 Denpasar, Pak Wis. Jadi di sana Tiang memilih memang pekerjaan dari awal untuk menulis gitu. Karena Tiang berpikir bahwa pada masa itu kok banyak sekali buku-buku yang ditulis informasi tentang Bali, ditulis oleh orang asing. Apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini dan banyak perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia, termasuk di Bali kan Pak Wis ya. Memang kita sudah kelasnya tuh tidak dekonstruksi Pak Wis, revolusi. Revolusi kaum perempuan. Iya, dalam hal menghadapi beragam hal. Tabu rambu nikel. Karena kan tabu rambu itu kalau terus di menghalangi langkah perempuan itu hasilnya teror. Perempuan jadi psikologis dan tidak melakukan banyak hal gitu. Padahal perempuan bisa melakukan banyak hal. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi dan hari ini memasuki bulan April. Kita sering manfaatkan waktu kita untuk ngobrol dengan tokoh-tokoh perempuan dan tentu banyak hal yang ingin kita lihat bagaimana sosok perempuan dan perjuangan terhadap kesetaraan gender, gimana kemudian melawan affirmative action yang selama ini sering digaungkan tetapi memang agak susah untuk diwujudkan. Nah ini faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana kaum perempuan harus memanfaatkan ya momentum itu. Saya hadirkan kolega, teman dan sahabat kita Ida Ayu Oke Rusmini. Selamat datang di studio Bu Dayu. Ya, saya panggil Bu Dayu aja ya. Bagaimana kabarnya ini? Aja. Kebetulan baik. Jadi ya bersemangat lah kalau harus bersemangat ya. Yang saya kenal Ibu Dayu ini dulu penggiat media ya. Salah satu karir Tiang dimulai dari sebagai wartawan di salah satu koran terbesar di Bali dari tahun 90. Pak Wisnu sampai akhirnya selesai 2020, jadi 30 tahun bergelut dalam dunia media. Lintang pukang di sana. Tentu ada suka dan dukanya ya, kerja di media ya. Apalagi pada zaman-zaman itu. Tahun 90-an kan. Dan 90 itu media cetak itu sangat merajail informasi. Militan ya pada saat itu, dan kita memang dituntut untuk benar-benar punya wawasan yang berbeda. Karena kan medsos tidak ada, digital tidak ada. Ya. Informasi harus kita cari benar-benar ke narasumber dan minimal wartawan membaca lah pada saat itu. Ya sampai sekarang juga. Ya menggalinya lebih dalam. Kalau sekarang kan ada Google, lebih cepat mereka. Kalau kita kan waktu itu kan nggak ada, Pak Wis tahu sendiri kan. Kita mencari informasi itu nongkrong di perpustakaannya harus agak lama. Informasi juga agak sulit. Dokumentasi kan kita memang kelemahan di Indonesia kan sistem dokumentasinya. Iya. Suka dukanya jadi wartawan tuh apa Bu? Bagi Tiang sebagai perempuan ya, karena kebetulan Tiang tidak memiliki ini ya. Kalau orang mungkin merasa sebagai perempuan memiliki banyak keterbatasan, tapi mungkin karena Tiang dibesarkan dengan budaya yang sangat demokratis dan lahir juga tidak di Bali, cara pikir Tiang mungkin beda gitu loh. Jadi begitu Tiang masuk ke Bali, SMP kelas 2 SMP di SMP 1 Denpasar, Pak Wis. Jadi di sana Tiang memilih memang pekerjaan dari awal untuk menulis gitu. Karena Tiang berpikir bahwa pada masa itu kok banyak sekali buku-buku yang ditulis informasi tentang Bali,
ditulis oleh orang asing. Asing. Iya, Kenapa benar. tidak orang Bali sendiri yang mulai menulis? Lalu dari mana saya harus memulainya untuk mendokumentasi Bali sendiri dari kacamata orang Bali dan dari kacamata perempuan? Wow. Jadi itu membuat akhirnya ya kebetulan orang tua kan ingin waktu itu anaknya perempuan yang aman lah jadi PNS gitu kan, bisa. Itu akhirnya dia memilih sebagai wartawan. Itu kan pekerjaan tidak biasa Tidak biasa untuk perempuan. untuk perempuan dengan waktu yang 24 jam 24 jam. katakanlah gitu. Dan perempuan kan ya masih ada mitos, tabu dan tabunya Pak Wis. Iya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjerat kaki perempuan untuk tidak bisa lebih maju. Tapi karena mungkin yang pola pikir orang tua karena Ya, memang tidak demokratis bisa itu ya demokratis sekali. Apalagi anak kolong nih. Iya, saya dibesarkan di jantung Jakarta. Jadi itu menjadi Ayam Kopassus. jadi keinginan tahu, kasarnya kalau anak muda sekarang bilang keponya itu. Jadi itu Berarti budaya menulis sudah mulai tumbuh itu di SMP malah ya. ya karena memang di dalam keluarga itu mungkin kalau bagi orang lain mungkin nggak biasa. Ketika sekarang kan orang anak-anak malas membaca gitu kan, orang berpikir. Tapi waktu dulu sistem pendidikan di dalam keluarga Tiang, jadi ibu Inke, mama itu sudah membiasakan untuk langganan. Tahun 90 itu kan kita cuma kena kuncung, Nah, Ananda. Jadi itu kita sudah, Tiang Niko sudah langganan mama itu. Mama langganan setiap pagi nungguin dan anak-anak diwajibkan membaca. Iya. Dan waktu itu kita sebel sekali karena disuruh menceritakan lagi gitu. Apa yang ada? Apa yang ada dan harus berbeda dari tagnya itu. Jadi harus ada inovasi. Jadi ketika umur 6-7 tahun tuh kita terbiasa seperti itu. Sebetulnya menyebalkan tuh anak kecil. Wah, kita harus mengarang cerita, membuat sebuah cerita yang berbeda daripada teks yang asli. Yang kan ada Bona, gajah kecil berbelalai panjang, Bobo dan keluarganya, ada coreng. Jadi kita harus mengeksploitasi itu dengan gaya yang Gaya berbeda, kita. tidak seperti nanti kita dapat reward Pak Wis waktu itu. Pensil yang bagus, yang kelasnya bagus gitu. Itu sekitar ya tahun 70-an seperti itu. Ibu seperti itu mendidik Artinya anak-anaknya. kan itu mendidik anak yang benar Iya, kan. ternyata itu setelah sekarang kan anak-anak susah sekali membaca. Apalagi sekarang sudah diserbu dengan belum kita sempat untuk bagaimana kita mencari jalan keluar untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk diam membaca, itu mencari ilmu pengetahuan dengan membaca. Itu daripada digital sudah masuk begitu masif kan. Itu Artinya juga budaya baca kita kita belum bagus. belum bagus. Padahal sumber pengetahuan itu dari membaca. Iya. Ya kan? Iya. Ketika Tiang ngajar sempat menjadi dosen tamu di Universitas Hamburg Jerman Pak Wis. Di sana kan kebetulan Tiang tinggal dengan keluarga Jerman. Jadi anak itu berumur 8 tahun mereka sudah baca Nietzsche. Sudah minimal dia sudah tahu Nietzsche gitu. Jadi Tiang berpikir kenapa kita nggak anak-anak dibiasakan untuk mengenal Ramayana dan Mahabharata lah kalau kita anggap itu agung kan. Itu kan sangat kontekstual, tidak ada habisnya dua buku teks itu gitu. Di mana problemnya itu? Saya berpikir karena memang sistemnya dalam keluarga. Berarti keluarga kan? Keluarga itu adalah hal yang negara terkecil yang harus dipikirkan. Di sana memulainya toleransi, kemajemukan, kesadaran beragama, cinta kasih. Yang pikir dimulai dari keluarga. Dan kita Masuk harus juga berani. budaya membaca tadi. Iya, memang menyebalkan ya untuk anak-anak. Kita kan apalagi kita banyak tugas kan, PR itu lalu kita juga harus membaca. Ibu membaca, belum lagi kadang-kadang ibu lagi membeli buku-buku yang harus dibaca yang ya cukup tebal lah untuk ukuran anak-anak gitu. Jadi terberitan Bali Pustaka waktu itu Pak Wis. Tapi Ramayana dan Mahabharata itu memang wajib dibaca. Waktu itu kan RA Kosase ya Pak Wis yang masih komik nih komik berseri yang tebal kan ada gambar jadi anak-anak agak terhibur lah memasukkan tokoh-tokoh itu gitu. Iya. Kebetulan waktu Tiang masa kecil di Jakarta di Pura Cijantung itu juga kan agama Hindu kan diajarkan di Pura Cijantung. Dan kebetulan juga gurunya juga sadar betul tentang literasi. Sekarang kita bilang literasi, tapi pada saat itu dia mendongeng. Seperti apa yang dilakukan Pak Taro, tapi kan tidak anak-anak tidak begitu tertarik karena ada digital tuh lebih memikat. Waktu itu kan kita duduk di Pura Rawamangun di Babon Kamboja, romantis sekali Pak Wis. Lalu dia menceritakan, memasukkan kebaikan, agama Hindu apa, mengajarkan Trisandya pada anak-anak yang hidup di Jakarta pada saat itu. Dan yang penting juga apa
pesan dalam Trisandya itu kan. Iya, Tidak, jadi tidak kita, sekedar bertrisandya. iya, tidak doktrin Iya, jadinya. iya, iya. Jadi itu jadi semacam apa? Kita jadi menikmati agama itu dengan riang. Itu yang Jadi bukan beban. Nah, iya, bukan beban. Itu yang sekarang sudah 56 tahun itu memori itu masih ada. Masa kanak-kanak itu masih ada gitu loh. Jadi itu yang sulit untuk guru-guru sekarang Iya, problemnya. Mungkin Pak Wis yang lebih banyak. Itu sangat politis jadinya kalau kita berbicara hal itu. Nah, Tapi kan memang harus dibicarakan. Harus, Karena Pak. ketika Harus kita bicara generasi, Iya. ya paling tidak kita cari sumbernya di mana. Tadi menarik tuh. Ternyata keluarga ini sebagai negara kecil. Negara kecil itu Nah, ketika keluarga. bicara keluarga kan lagi-lagi peran ibu. Iya pasti. Hah? Peran ibu. Makanya sekarang Ibu jadi begini kan juga dididik oleh ibu gitu. Ibu. Nah makanya ada rumor istilah yang orang-orang di ya katakanlah kaum intelektual itu bilang lapar ayah. Gitu. Pak Wis mungkin pernah dengar. Kenapa ada istilah lapar ayah? Karena ayah tidak pernah hadir di dalam keluarga untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Tapi saya Tiang berpikir semua hal itu memerlukan proses ya Pak Wis. Saya pikir Tiang pikir kita nggak cukup hanya belajar di kampus-kampus atau dengan gelar yang panjang-panjang, tapi bagaimana kita mencoba juga untuk memulai dari keluarga dulu. Ketika di keluarga itu mungkin kita bisa share sedikit-sedikit ke publik. Mungkin itu pengalaman pribadi Tiang, karena Tiang juga seneng ya, karena ya mungkin kalau publik Bali baru sekarang mungkin tahu yang namanya Opus Mini, karena Tiang kan bersembunyi sebagai Di belakang jubahnya kan wartawan. Jadi kalau saya ini Opus Mini yang mana? Opus Mini yang penulis buku apa Opus Mini yang wartawan? Jadi ada dua profesi Pak Wis waktu itu. Jadi kalau Anda mengundang saya sebagai Opus Mini wartawan, oke, argonya argo koran saya, tempat saya kerja. Tapi kalau Anda mengundang Opus Mini, saya punya argo sendiri. Jadi ada dua kehidupan Pak Wis. Jadi bagi Tiang begitulah, karena tapi mungkin pengalaman itu ya membuat Tiang lebih rileks untuk melakukan berbagai hal. Nah, lagi-lagi tadi kan ada keluarga ya. Ya. Dan di dalam keluarga ada ibu. Ya. Dan ibu kita Kartini itu sudah dari tahun berapa itu ya, sudah mendeklar gimana peran perempuan. Ya. Berarti memang peran perempuan itu sangat-sangat dominan dalam mengarahkan generasi ini. Menurut ibu gimana? Setiap hari mungkin cara berpikirnya agak ekstrim ya Pak Wis. Jadi begini, karena yang melakukan banyak hal gitu. Ketika kita membaca karya-karya R.A. Kartini juga kan kegelisahan. Ada hal-hal patrilineal yang tidak bisa diterobos dengan sembarangan. Apa yang Tiang sebut selalu kalau setiap dalam diskusi adalah ada rambu, ada tabu, Ada blok gitu ya. ada teror. Jadi ada rambu. Ketika kecil kita biasa dididik untuk menjadi perempuan, jangan pintar-pintar amat. Nanti kamu nggak laku. Nggak ada cowok yang berani deketin kamu, otomatis kan takut. Iya. Itu ada tabu seperti itu. Lalu ada rambu-rambu. Misalnya kamu harus menikah dengan yang satu agama atau yang satu kasta. Itu kan rambu lagi membatasi gerak perempuan. Lalu apa hasil dari tabu dan rambu itu? Teror menurut yang Pak Wis. Perempuan merasa terteror. Jadi hanya perempuan-perempuan yang berani melewati tabu rambu ini bisa menyelesaikan teror pada dirinya sendiri. Teror itu menjadi dekonstruksi yang merevolusi pemikiran-pemikiran dia sebagai perempuan. Dan itu dilakukan oleh R.A. Kartini kan? Iya, dia melakukannya dan itu terhambat juga kan. Dia juga tetap akhirnya mengikuti tabu dan rambu, harus menikah dengan istri kesekian gitu. Itu kan menyakitkan sekali. Nah itu Tiang pikir apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini dan banyak perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia, termasuk di Bali kan Pak Wis ya. Kita memang sudah kelasnya tuh tidak dekonstruksi Pak Wis, revolusi. Revolusi kaum Iya. perempuan Iya, dalam hal menghadapi beragam hal. tabu Rambu nih rambu itu. karena kan tabu rambu itu kalau terus di menghalangi langkah perempuan itu hasilnya teror. Iya. Perempuan jadi psikologis dan tidak melakukan banyak hal gitu. Padahal perempuan bisa melakukan banyak hal. Dan sangat terbuka. Sangat terbuka Peluangnya. kesempatan itu. Bahkan secara politik perempuan sekarang diberikan ruang affirmative action. Iya. Iya Tapi kan? kan masih sedikit orang tertarik gitu loh. Seperti menjadi wartawan tuh bukan pilihan yang seksi. Jangan-jangan tabu dan rambu itu
dinikmati betul sama perempuan. Kadang-kadang kan kita berpikir seperti itu gitu, karena mereka ingin nyaman aja. Mereka kadang-kadang kita juga mengkoreksi gitu loh. Mereka ingin nyaman, berada di wilayah nyaman tanpa melakukan banyak hal. Mendekonstruksi setiap hal itu memang memerlukan perjuangan panjang. Kita tidak akan punya teman banyak. Saya Tiang juga banyak melakukan banyak hal yang dekonstruksi bagi Tiang. Tapi orang berpikir apa yang dilakukan oleh seorang Okurus Mini adalah revolusi gitu loh. Padahal Okurus Mini itu feminis, dia anti laki-laki, jadi seperti itu. Jadi Stigma lagi. stigma yang diberikan oleh kadang-kadang oleh perempuan sendiri, Itu sendiri. celakanya. Mungkin gara-gara itu kemudian dituangkan dalam karya-karya buku. Iya. Kegelisahan itu. Banyak sekali saya lihat Iya, iya. karya-karya apa nih? Iya. Pekerjaan Tiang sebagai wartawan di salah satu koran terbesar di Bali, koran yang bersejarah di Iya, Bali, iya, yang membuat bagaimana Tiang katakan itu adalah pintu gerbang masuk ke Bali, koran terbesar itu. Tapi kan iklim berubah, adaptasi, kita memerlukan adaptasi, kita memerlukan inovasi. Inovasi tidak bisa dilakukan sendiri karena corona ini kan mengajarkan kita banyak hal ya Pak Wis ya. Kita benar-benar roboh, kemanusiaan kita benar-benar roboh Iya. ketika ada pandemi gerubuk niki kan. Jadi kita memang memerlukan revolusi. Revolusi itu bisa dilakukan dengan inovasi. Inovasi itu tidak bisa sendiri Pak Wis. Kolaborasi. Iya, kolaborasi baru bisa melahirkan Inovasi. inovasi. Sekarang buktinya kan kita sudah nggak tertarik lagi untuk membaca buku. Ada podcast, ada e-book. Orang lebih tertarik untuk membaca e-book, itu kan bagian dari revolusi. Revolusi dilakukan harus kolaborasi. Kolaborasi itu akan menghasilkan inovasi seperti ini. Ada e-book, ada podcast seperti ini kan gitu Pak Wis. Orang kan perlu instan. Iya, orang perlu instan dan kita bisa berspekulasi, kita juga bisa mencurangi kan dengan cara seperti ini gitu. Kita nggak perlu baca buku lama-lama. Oh, sambil dengar. Saya dengerin. Ya, sambil ngobrol kita mendengarkan dengan sangat rileks kan gitu. Jadi itu yang pikir. Tapi paling tidak kan transformasi pengetahuan itu bisa dilakukan dengan cara-cara. Kalau zaman kita kan kita serem Pak Wis. kita Kita kan duduk manis. Belum lagi zaman SD, guru masih pakai kayu. Ketegangan itu yang membangun kultur anak-anak mungkin seangkatan kita ya Pak Wis ya, yang lahir tahun 60-an ya. Tapi tidak dialami oleh angkatan 2000 ini. Dan kalau saya boleh katakan trauma atau pembudayaan ini sekarang kan ada di ibu-ibu now ini. Anggaplah misalnya Mbak Oke. Mbak Oke kan produk dari Tahun 60-an. produk dari itu Ya. tabu dan rambu itu yang sekarang secara alam di bawah sadar juga ngeblok Iya. anak-anaknya Iya, Mbak Oke kan. iya. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kadang-kadang kan kita agak hipokrit. Mungkin anak-anak kita besok atau cucu-cucunya Pak Wis. Mungkin Tiang, sekian generasi. perlu jadi sarjana kan gitu. Yang penting kalian punya skill, menguasai bahasa, menguasai matematika, mungkin menguasai teknologi, mungkin next seperti itu Pak Wis. Kan kayak Tiang Pak Wis mungkin anaknya nggak jadi sarjana kan juga mikirin juga. itu budaya yang kita dapatkan dari Mau nyari 60-an. kuliah aja masih campur tangan. Iya, masih Cari kita masih jurusan ini biar begini nak, biar punya masa depan seperti ini, nyari jurusan ini kan gitu. Itu masih mungkin nanti anak-anak kita atau cucu kita mungkin sudah nggak ngalamin. Sudah. Mereka lebih merdeka. Gitu. Kasarnya kalau orang bilang kita kan mau pindah ke planet Mars gitu. Ya, jadi mereka sudah melakukan banyak hal, tapi ya mungkin Tiang berpikir sebagai ibu, sebagai perempuan, kita mungkin akan berpikir anak-anak sekarang tuh lebih berani gitu, tapi Tiang pikir tingkat stres mereka juga tinggi. Karena Bebannya. cepat sekali kan. Perubahannya itu tuh cepat sekali, nggak kayak kita kan lemot kayak film Flintstone itu. Zaman batu gitu. Kalau sekarang kan cepat sekali. Woi, Kita sendiri kadang tergagap-gagap gitu, belum siap dengan satu periode sudah muncul periode baru, dan kita harus tahu gitu loh. iya. Nah, revolusi apa nih yang harus dilakukan? Saya malah ini kan kebetulan sekarang ada peluang yang terbuka untuk kaum perempuan, Bu. Iya. Mau jadi apa saja, bahkan negara sudah mengintervensi melalui kebijakan ya. Dengan affirmative action itu. Mau jadi tokoh partai, mau jadi apa saja, udah welcome. Tapi faktanya belum juga
apa yang digaung-gaungkan tentang kesetaraan misalnya, tentang hak yang sama, itu ya boleh dikatakan faktanya agak susah juga gitu. Problemnya. Iya. Ya. Dari kacamata Tiang sebagai 30 tahun sebagai jurnalis, waktu itu memang menjadi perempuan itu kan seksis, menjadi jurnalis, menjadi penulis buku. Selama 30 tahun Tiang sebagai wartawan kemudian mengamati Pak Wis, dari tokoh yang memberi, misalnya tokoh-tokoh pertanian, tokoh-tokoh perempuan di Bali. Tiang tidak bicara di Indonesia ya, Tiang bicara di Bali. Jadi mereka itu kan banyak sekali kegiatannya secara adat. Nah itu kan itu mempengaruhi. Mereka kan nggak konsentrasi seperti perempuan-perempuan yang berada mungkin di luar. Mereka harus banyak upacara adat, harus membanjar. Belum lagi kalau mereka punya anak kan, itu memberatkan. Tubuh perempuan sendiri membutuhkan istirahat juga. Tapi kadang-kadang mereka harus bekerja, mereka harus mencari nafkah, itu yang memang agak sulit. Dan komunikasi Pak Wis, saya pikir di dalam keluarga itu, negara kecil itu mungkin agak sulit juga berjalan gitu. Jadi itu problemnya. Itu problemnya karena kadang-kadang seorang perempuan itu lebih memilih karirnya mati, tapi anak-anaknya jadi. Tiang hidup di Denpasar dengan ibu-ibu dengan menengah ke atas, katakanlah kosmopolitnya Denpasar itu, mereka lebih memilih untuk berhenti bekerja sekalipun mereka dokter demi anak-anaknya. Itu fakta. Apalagi untuk politik, kita tahu sendiri kan, politik itu kita kan sibuk, kita juga harus sibuk, kita beradaptasi, kita harus berkontemplasi, kita harus membaca banyak hal untuk muncul, untuk memberi keputusan-keputusan yang penting. Minimal Denpasar dulu deh. Apalagi Bali kan lebih besar. Nah itu akhirnya sebagai perempuan, apa sih sungguhnya yang kurang? Menulis, membaca, mendengarkan. 3 hal itu biasanya yang kurang di dalam masyarakat. Kenapa Tiang bisa berbicara seperti itu? Karena Tiang sebagai penulis. Di Bali sendiri, mungkin orang nggak banyak kenal Tiang Pak Wis. Tapi kalau di Indonesia atau di luar orang tahu gitu loh. Jadi ketika mereka cari bukunya, bahkan salah satunya sudah justru Malaysia yang mendokumentasikan di Perpustakaan Selangor. Nah itu kan menyedihkan. Sekitar tahun 2012, Tiang kepo, katakan anak muda seperti sekarang. Apa sih yang membuat bangsa-bangsa di luar itu maju? Ternyata Tiang sempat ke Leiden, Universitas Leiden. Kagetlah Tiang. Alangkah rapinya perpustakaan Leiden, ngalih lontar napi gitu enten Riko. Lalu di sini Tiang coba investigasi ke perpustakaan lontar, agak masuknya susah, harus minta izin ini, minta izin itu. Tiang tidak mewakili siapapun, saya bilang saya. Tapi mereka orang Bali itu welcome kalau bule yang neliti. Nah, dia lebih welcome yang seperti itu dibandingkan Tiang alami pribadi. Karena begitu Tiang 2012 sempat berada di Eropa kan cukup lama, ke Leiden ikut, akhirnya berpikir seperti itu. Kita nggak bisa ya seperti ini. Perpustakaan lontar kita lengkap di situ. Dan orang masuk juga dengan bebas. Akses itu tidak ada hierarki. Dan nyaman. Nyaman kita. Rame juga kan? Rame karena mereka benar-benar untuk transfer ilmu pengetahuan jalan di situ. Artinya ada kesadaran perpustakaan itu tempatnya ilmu. Iya, transfer, kita belajar di situ. Kita bodoh datang ke sana seperti itu. Kalau saya lihat di sini di mall yang rame gitu. Iya, mall yang rame. Masuk juga susah Pak Wis. Perpustakaan debuan. Nanti kadang-kadang judes perpustakaan sudah tutup. Seperti itu. Jadi mungkin kita juga harus lebih ramah lah. Sebetulnya sih gampang. Sekarang kan sudah digitalisasi. Tapi sampai orang ke perpustakaan berarti tidak ada digitalisasinya. Ada hal yang lebih dicari, lebih penting gitu. Kadang-kadang mereka mungkin itu. Jadi saya yang pikir semua secara sosial budaya itu kita harus meriset ulang Pak. Karena budaya masih ya seperti itulah. Kesadaran untuk menghormati orang tuh yang pikir masih inilah. Dengan skillnya orang itu. Kesadaran menghormati orang. Iya. Yang tadi juga kurang baca, kurang nulis, kurang dengar. Iya. Kadang mereka lebih senang berbicara. Padahal ketika kita menulis kita membutuhkan kontemplasi yang panjang. Dan harus ada. Iya, kita juga mendengarkan. Otaknya harus ada isi, baru bisa nulis. Yes, itu mungkin nggak. Seenggaknya orang mungkin menulis. Oh gampang.
nanti difilmkan lalu kaya gitu. Wah, tidak. Mungkin dari awal itu menyebabkan Tiang, Pak Wis jujur aja, kenapa akhirnya sebagai seorang wartawan yang 30 tahun lintang pukang di koran terbesar di Bali, itu Astungkara, itu seperti rumah penelitian di sana. Jadi Tiang nggak perlu membayar untuk riset, tapi di situ segala hal. Karena dengan sebagai wartawan Tiang bisa bermudah, misalnya bertemu dengan Pak Wis. Oh ya, ini saya wartawan koran ini, saya mau wawancara dan saya kan jadi kenal personal. Iya. Akhirnya Tiang berpikir waktu itu, kalau jadi straight news aja, habis hari ini koran kita baca selesai. Lalu akhirnya Tiang, kan dari kecil obsesi Tiang, kenapa sih kalau orang bicara Bali, buku-bukunya, literaturnya, ikon-ikon yang menjadi literatur kok ditulis orang asing. Nah di sana akhirnya Pak Wis Tiang mulai untuk menulis buku. Waktu itu Tiang mencoba menulis cerita bersambung di koran lokal, tapi akhirnya Tiang mengalami apa yang dikatakan tabu, rambu, dan teror. Jadi tulisan Tiang itu yang dimuat di tempat Tiang bekerja itu ada teror, ada rambu yang cukup. Kalau Tiang mungkin kalau orang Bali bilang perempuan tengal gitulah ya, nekat gitu, karena emang dibesarkan kita dengan budaya yang sangat demokratis. Jadi nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi Tiang ngegas, kalau bisa orang bilang gigi 4 langsung, nggak pakai gigi 1 gitu. Jadi waktu itu harus dibersihkan, dihaluskan. Itu sekitar tahun 90. Bersihkan, dihaluskan Supaya tidak ada keributan dari di masyarakat 100% secara sosial. tinggalnya 10% ini. Nah, tapi kan kita, sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di luar, punya strategi dong Pak Wis. Akhirnya dimuatlah sebagai koran, sebagai cerita di koran Jakarta. Jadi publik Jakarta kan lebih luas akhirnya. Nah, itulah. Lebih nasional malah. Ya, akhirnya menjadikan diskusi. Jadi buku-buku Tiang dipakai sebagai kajian perempuan dan budaya perempuan Bali di luar. Dan saya lihat juga di CV-nya banyak sekali penghargaan-penghargaan yang Iya, diberikan. Astungkara. Bagi Tiang penghargaan itu semacam arisan kocok-kocok keluar. Oh ya, Astungkara gitu. Artinya ada orang yang melihat. Itu ada dari Thailand juga Iya, kan. iya, dari Raja Bumido. Kemudian dari CSR juga kan. Itu Dari Bali belum Pak Wis? ada dari pemerintah provinsi Bali. Nah, revolusi apa sih yang harus dilakukan oleh kaum perempuan? Saya suka bahasa itu. Ya, Kenapa? Karena kalau evolusi nggak akan nyampe. iya. Iya. Orang kan selalu bilang konstruksi, Dekonstruksi. Enggak selesai. Revolusi harus. Nah, salah satunya tadi itu orang, saya alami sendiri lah ya. Mahasiswa saya dari semester 1 sampai semester 8 itu aktivisnya banyak perempuan. IP-nya yang tinggi-tinggi itu perempuan. Saya sering latih mereka. Tiba-tiba setelah tamat 2 tahun menghilang. Kemudian ketemu, dia fokus untuk ngurus. Keluarga, domestik. Memang sih kodrat, Iya, tetapi kasihan loh. iya. Potensi yang dia punya kok hilang begitu saja. Artinya ini ada problem budaya, problem struktural yang kayaknya masih lekat gitu. Sampai kemudian mereka berani korbankan itu. Ini keluarga kan bukan urusan perempuan aja. Bukan. Iya kan? Setuju Bu? Setuju, complicated Pak. Iya kan? Kan urusan bersama. Iya. Bagi peran juga harus sama-sama. Nah, apa hambatan, revolusi apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari jebakan kultural dan struktural tadi itu? Sebetulnya senang sekali ya Tiang hadir di podcast ini. Kebetulan yang pegang juga Pak Wis, yang jam terbangnya saya sebagai wartawan ngikutin. Walaupun Pak Wis mungkin baru kenal saya hari ini gitu. Jadi begini Pak Wis, sederhana sebetulnya jawabannya. Karena saya 30 tahun benar-benar mengikuti perkembangan perempuan-perempuan yang ada di Bali. Memang silent Tiang, karena bagaimanapun kita harus mendukung. Tiang waktu itu berpikir kalau di Bali saya menulis orang nggak akan. Karena orang kan pengen cepat populis instan, pengen dikenal, pengen masuk orang. Saya ngalamin periode Pengen viral. viral ya kalau sekarang kan aneh-aneh, bahkan mengorbankan yang bodoh-bodoh lah. Jadi yang penting viral, mereka senang. Dan itu kayaknya kita ngalamin periode itu. Di Bali ini kita miskin ikon Pak, ikon perempuan.
yang pikir itu. Mungkin Contohnya apa perlu. tuh? Contohnya yang konkretnya ini. Misalnya kita munculkan sesekali tokoh perempuan yang bisa misalnya menulis buku atau apa gitu dikeluarkan. Mungkin masuk ke kampus-kampus. Pekerjaan mereka apa, hasilnya apa gitu. Tiang ini baru masuk di Bali ini baru sekarang. Iya. Biasanya yang ngundang itu selalu Jakarta yang gitu. Bali itu nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Iya, iya. Tapi Tiang nikmati karena itu bagian dari cara pandang Tiang untuk melihat perubahan sosial budaya agama yang ada di Bali. Itu tes wartawannya itu Iya, jalan. iya. Jadi seperti itu ikon kurang, ikon perempuan yang benar-benar menjadi mereka kagum melihat kita. Iya. Role model. Role model seperti itu, istilahnya seperti itu. Jadi ada ikon perempuan yang benar-benar membuat mereka nyaman. Seperti Tiang kan ibu, bentar lagi kan punya cucu mungkin gitu kan. Jadi orang kan ngelihat Kusmini berhasil, bukunya banyak, hidupnya enak. Mereka nggak lihat backgroundnya susah, jungkir baliknya. Perjuangannya. Ada palung-palung terdalam iya. yang sulit diterobos orang. Tapi mungkin karena Tiang sudah umur juga mungkin kita bershare sesama perempuan. Jadi mereka nggak hanya melakukan memilih pekerjaan nyari nyaman seperti itu. Walaupun banyak sekali perempuan-perempuan pintar akhirnya tidak melakukan banyak hal. Sebetulnya Pak Wis, kalau kita hayati itu R.A. Kartini itu perjuangannya aslinya bukan untuk domestik. Dan ini kelemahan salah satu yang saya sangat kritik keras. Karena perempuan-perempuan penulis itu ketika orang berbicara tentang perempuan berdaya, penghargaan perempuan berdaya, pasti yang menang itu yang punya perusahaan tenun. Mana pernah ada yang pemikiran. Iya. Saya ngalami. Saya Tiang berani ngomong seperti ini karena saya mencoba masuk ke sebuah majalah wanita yang sangat populis. Saya mengajukan diri untuk menjadi ikon majalah itu. Kaget, yang menang itu yang domestik, yang perancang baju, yang punya toko roti, yang nulis buku nggak ada. Nah itu kan kelemahan yang parah. Gimana kita maju kalau literasi kita nggak? Literasi adalah pemikiran perempuan. Pemikiran perempuan itu hanya akhirnya selesai cara membuat sapu tangan, taplak meja, itu kan yang selalu di penghargaan ketika perempuan berdaya. Pak Wis tinggal di Bali dan Pak Wis menjadi tokoh publik. Pasti Pak Wis gitu. Mana ada penghargaan misalnya untuk penulis buku? Iya, benar. Nggak ada. Yang menulis pemikiran tentang pariwisata ada banyak di kampus-kampus. Kita nggak pernah memberikan mereka penghargaan. Iya. Mereka melakukan penelitian apa dan bukunya bagus-bagus. Tapi yang menang akhirnya, ya seperti itulah. Yang domestik, padahal itu yang diperjuangkan Kartini adalah pemikiran. Benar. Buku, teks. Benar. Pena, jejak literasi, jejak pemikiran yang terdokumentasi dalam buku. Mungkin ini problem apa ya? Kekurangan kita untuk membaca kali ya. Menghormati perempuan yang berpikir, Pak. Ya. Perempuan-perempuan Saya setuju itu. Jarang saya mendapat penghargaan. Pak Wis aja baru kenal saya, ayo. Benar. Saya setuju itu. Jadi orang sering tidak mengapresiasi pemikiran orang. Iya. Dia lebih lebih melihat aspek kebendaan gitu. Iya. Iya kan? Selalu kita mendengar wacana. Yang berhasil itu yang bisa Membangun perusahaan. benda lah. Iya, benda. Ya. Jadi orang yang berpikir dianggap tidak pejuang gitu. Tidak. Itu Iya kan? kesalahan yang sangat fatal. Saya tertarik di Yogyakarta itu. Simbol perjuangan itu kan apa namanya itu? Senjata dan pena. Itu kan secara simbolik dan fisik dan pemikiran. Sebetulnya kita tuh di Bali enak loh Pak Wis. Budaya kita luar biasa. Luar biasa. Dan pemikiran semacam banyak sekali. Enggak lah, saya banyak. Enggak, Pak Wis, saya belajar banyak. Iya. Belajar banyak dari teks-teks lama justru setelah saya pulang dari Medan 2012. Kita punya Sumana Santaka. Cara mati ala orang Bali yang tidak kalah dengan Foucault, tidak kalah dengan filsafatnya Yulia Kristeva. Sumana Santaka. Itu abad 18. Sudah diterjemahkan. Kebetulan suami yang menerjemahkan, kita bermain di wilayah seperti itu. Iya. Kemudian ada Dharma Patanjala, Pak Wis. Meditasi itu teks lama Bali punya. Di sini belum populer ya. Belum, karena memang yang mempopulerkan kami.
Malah di luar orang tertarik. Yang pikir ini podcast ini bagus ya, Iya, iya, iya. untuk membangun komunikasi. Kenapa hal-hal semacam itu tidak kita komunikasikan dengan kampus misalnya sebagai Nah, ini tugasnya Pak Wis. iya, iya. Saya tertarik. Ini yang harus kita ini ada pemikiran. Kemudian bagaimana pemikiran ini kita aplikasikan. Iya. Cara masuknya lewat kampus ya. Iya. Dan bisa kolaborasi di situ. Iya, makanya sekali lagi ketika saya menjadi 72 ikon prestasi itu tahun berapa saya lupa ya Pak Wis. Itu kan memilih 72 orang di Indonesia yang mempengaruhi perubahan yang terjadi di Indonesia. Itu sebetulnya kan menarik. Kita tinggal ambil aja orang-orang kuliah tamu lah gitu. Jangan menceritakan tentang teori. Kalian cukup belajar teori banyak gampang. Bagaimana sosok itu menjadi sesuatu. Apa aja yang dihasilkan. Buku-buku apa aja, guna buku itu apa. Itu sebetulnya kita punya salampah lakunya hidup dan Sideman kan. Betul. Mari mencangkuli diri. Karena di dalam diri kalian itu ada potensi yang luar biasa. Iya. Yang tidak akan bisa dicuri orang. Iya. Jabatan mungkin bisa dicuri. Iya, Tapi dan kalau terbatas. potensi kan enggak. Terbatas ada waktunya. Iya. Tapi Benar. salampah laku itu kan table manner hidupnya orang Bali Pak. Kalau kita bicara dengan berkomunikasi bahasa modern Pak Wis. Iya. Tapi saya senang hari ini berada di podcast ini Pak Wis. Saya pikir Pak Wis bisa melakukan revolusi lah mulai Iya, harus. mendokumentasi aja siapa yang menarik kira-kira yang bisa menjadi inspirasi. Ini salah satunya. Salah satunya yang orang Bali mungkin saja nggak tahu kan. Saya tidak tahu. Nggak tahu secara visi. Iya. Walaupun secara pemikiran bisa jadi sudah pernah dibaca atau sudah. Dan lucunya Pak Wis ada pengalaman lucu. Ada orang undang, saya tidak akan sebutkan namanya. Mudah-mudahan beliau menonton acara itu. Jadi saya diundang di Bali. Sangkanya saya orang Jakarta. Jadi saya menikmat aja. Kapan balik ke Jakarta Dayu? Oh ya nanti sore gitu. Padahal dia nggak tahu wartawan Bali Post kan sebelahnya. Jadi seperti itu. Jadi saya yang pikir dengan adanya podcast ini anak-anak muda senang. Mungkin yang sekedar memberi informasi karena Pak Wis juga bermain di wilayah intelektual muda Bali ya. Baru-baru ini di Bali ada berdiri komunitas namanya Sakapuan. Sakapuan. Jadi yang baru diundang kaget. Di sana jadi ada kumpulan anak-anak muda yang cerdas-cerdas sekali Pak Wis. Mereka sadar tentang menjadi perempuan berdaya. Jadi Selama Sakapuan ini mana anak muda Bali, perempuan dan ada juga anak laki-laki. Jadi mereka mencoba untuk muncul ke permukaan bahwa ada hal-hal yang tidak selesai, ada hal-hal yang perlu dikritik di dalam masyarakat kita di Bali. Orang Bali yang sekolah di luar balik mendirikan ini. Tujuannya mereka ingin memberikan, karena mereka merasa bahwa secara literasi kita kurang. Literasi terutama literasi perubahan-perubahan yang dilakukan perempuan gitu. Kita masih mengalami persoalan-persoalan yang sangat patriarkis. Iya. Ya ini yang diundang bicara di situ karena mereka tahu karena mereka sekolahnya kan di luar. Sama, saya juga di luar. Di UGM ya Pak. Ya. Jadi mereka kenal Tiang secara buku, tapi mereka nggak tahu bahwa saya tinggal di Bali. Jadi ada kelompok Komunitas anak muda. yang melihat Bali dari luar. Bali dari kacamata kritik-kritik sosial budaya. Mereka kan sekolah di luar, jadi mereka mungkin lebih egaliter memandang. Jadi mereka merasa bahwa ada persoalan-persoalan yang tidak selesai. Menarik nih nanti timnya biar diundang ini. Iya, diundang sekali. Mereka anak-anak muda. Mereka anak-anak muda yang benar-benar konsen dan cerdas, sekolahnya kedokteran, teknik yang seperti itu. Dan mereka kesadaran terhadap masyarakat itu yang perlu kita hargai. Tiang melihatnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan. Dan yang perlu kita lakukan ke depan adalah pergulatan pemikiran. Saya sekali ngasihlah penghargaan Pak Wis misalnya. Tunggu. Di apa gitu misalnya. Maksudnya bulan Juli kita nominasikan. Ada, kita punya Weekend Award. Karena itu mereka kan memang kalau orang berpikir kenapa menulis itu, membuat buku itu memerlukan, ya katakanlah yang intelektual jalanan ya, bersama keluarga gitu. Karena kami menulis dengan biaya sendiri gitu kan. Tapi kami senang gitu loh. Apa yang orang Bali istilahkan dengan muyatnya itu kami lakukan.
Jadi mungkin kalau diklik di Google gitu, berapa anak yang sudah tamat dengan buku-buku Tiang. Tiang memang tidak dapat secara materi tidak dapat apapun, zero. Tapi apa yang terdapat kebahagiaan ketika usia kita seperti ini? Oh, ragang pun mayatnya. Ini mayatnya sesungguhnya gitu loh. Mereka tamat. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan beda kayak kita. Kita kan takut dengan orang tua. Gitu udah takut. Kalau anak sekarang, kenapa? Batuk ya gitu. Yang seperti itu kan mereka memang kurang kan secara Batuk, Pak Haji. Iya. Kalau kita kan bertakut orang tua udah gitu. Aduh gitu. Ya seperti itu. Ya Jadi benar, karena dalam Weda juga disebutkan beriatnya dalam bentuk ilmu pengetahuan itu nilainya paling tinggi iya. daripada beriatnya dalam bentuk materi. Iya. Iya kan? Jenana marga itu kan. Iya. Makanya salampah laku itu berlaku aslinya. Kalau kita pakai table manner itu dalam hidup itu luar biasa itu. Jangan diambil konteksnya beliau ya. Kita harus mengambilnya dalam konteks yang sekarang. Sangat kontekstual. Soekarno kan gitu, jangan ambil abunya, ambil apinya. Iya. Kalau abunya kita ambil ya udah selesai. Kalau apinya kita ambil dia akan terus menjadi penyemangat. Iya. Ya. Oke, Bu. Iya. Dan sekarang saya sedang mengambil apinya itu. Iya kan Bali ini luar biasa. Nggak kalah Pak Wis wisatanya. Tapi masalahnya itulah orang belum tahu. Mungkin kalau orang bilang teks-teks lama itu langsung merasa jadul. Saya sering mengatakan begini, kebiasaan kita mau palu, mau papas, mau boye. Mau palu itu selalu berseberangan. Ini siapa yang bicara? Bukan apa yang dibicarakan. Iya benar. Wah ini yang bicara ini udahlah. Orang lewat, menjudge. udah buat mental block sendiri. Iya benar. Mau papas, mau palu, mau boye, mau palu itu ya kayak ayam Bali lah. Iya. Kalau sudah tahu lah ada main di situ. Mau boyo itu kalau ada orang serius Ya. malah diboyoin gitu. Makanya kalau kita ingin membuat sebuah perubahan kita harus siap mental. Oh iya. Pasti kita akan disenggol, dihajar Dihajar, disenggol, kadang-kadang bisa sendiri. sendiri. Yang aja berapa kali gitu tapi nggak bakal. Ya, tapi kalau kita udah yakin dan pasti jalan, Dan- pasti bisa. iya. Ini kan weekend. Yakin bisa, pasti bisa. Oke, mau kalau gini kita obrolkan terus panjang nih. Iya. Terima kasih sekali nih Bu Oko Rusmini. Sangat menginspirasi dan banyak pemikiran-pemikiran dan ide-ide cerdas yang perlu disarikan oleh sahabat weekend kita. Sahabat weekend, demikian ngobrol santai saya dengan Bu Oko Rusmini dan kapan-kapan beliau akan kita ajak lagi dan saya akan nominasikan beliau sebagai salah satu pemenang Weekend Award Widya Karya Nugraha dengan karya-karyanya yang begitu seabrek. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam bincang santai dalam tema yang lain. Terima kasih. Bye-bye.